Selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten kedua dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini sudah jelas dan 100% pasti saya ingin membahas kemenangan penting dari Chelsea Football Club atas West Ham di pertandingan away mereka. Sebuah kemenangan yang krusial karena Chelsea ingin qualify untuk bermain di UEFA Champions League musim depan. Ingat ya, bukan European Super League, tapi UEFA Champions League. Dan memang tidak mudah sebetulnya mengalahkan West Ham. Karena mereka punya pemain baru yang memberikan efek yang luar biasa signifikan dalam hasil-hasil akhir dari klub tersebut. Jesse Lingard yang untuk sementara tidak diperlukan jasanya oleh Manchester United. Dalam 10 penampilan sebelumnya, dalam 10 penampilan terakhir sebelumnya di Premier League, Jesse Lingard bisa mencetak 9 gol dan memberikan assist 3 kali. Jadi berarti dia terlibat dalam 12 gol yang diciptakan oleh West Ham United. Jadi memang pemain ini juga menjadi salah satu top scorer dari West Ham selain Souček. Jadi dia adalah pemain yang memang paling krusial dalam sistem permainan yang diterapkan oleh David Moyes. Dan kita tahu bahwa West Ham bukanlah tim yang bermain bertahan. They attack really well. Karena mereka membangun serangan secara terorganisir. Memang mereka tidak melibatkan para pemain yang berada di lini pertahanan, tetapi ada 2 wingback, ada para pemain di tengah yang bekerja keras, ada striker-striker di depan yang sering mengancam, ada Michail Antonio juga, ada Bowen juga, kemudian ada Souček tadi yang saya katakan, ditambah juga dengan Jesse Lingard, Declan Rice yang kita tahu juga salah satu pemain vital bagi West Ham tapi tidak bisa bermain di pertandingan ini. Jadi memang West Ham ini memberikan ancaman bagi Chelsea dan juga bagi Liverpool, Tottenham Hotspur yang memang masih punya peluang untuk masuk ke top 4 zone. Arsenal, jangan kita bahas tentang Arsenal. Itu adalah klub yang sekarang saya kira akan lebih sering berjuang menghindari degradasi ya, dan beruntung sekali Mikel Arteta bahwa dia sudah mengoleksi lebih dari 40 poin. Jadi artinya Arsenal akan tetap bermain di English Premier League musim depan, tetapi bukan di UEFA Champions League. Belum tentu juga di Europa League. Walaupun memang masih ada peluang bagi Arsenal untuk menjadi juara di Europa League. Tapi itu kan sesuatu hal yang berbeda. Jika mereka gagal bagaimana? Ini tentu adalah kemenangan yang memang diincar oleh Thomas Tuchel agar sebelum nantinya bermain lawan Real Madrid, Chelsea paling tidak sudah berada dalam posisi yang ideal. Masih berada di top 4 zone. Dan kita tahu sebelumnya Chelsea draw lawan Brighton. Dan saya memang tidak nonton pertandingan tersebut. Maka itu saya tidak membuat konten tentang pertandingan tersebut. But in this match, Chelsea played really well. Tadi saya berbicara tentang West Ham. Dan juga rekor West Ham di kandang ini salah satu yang terbaik teman-teman selain Manchester City. Sebelum pertandingan ini, dalam 16 pertandingan terakhirnya di kandang sendiri, West Ham bisa mengoleksi 31 poin. Kedua terbaik setelah Manchester City. Dan Chelsea kita tahu sejak ditangani oleh Thomas Tuchel, dalam 13 pertandingan terakhir di English Premier League sebelum pertandingan ini, Chelsea hanya kalah 1 kali lawan West Brom. Itu pun karena kita tahu ada pemain yang terkena kartu merah kan, yang membuat permainan mereka justru berantakan. Mereka begitu banyak kemasukan gol melalui proses permainan cepat yang diterapkan oleh para pemain West Brom. Dan dari 13 pertandingan tersebut di English Premier League sejak ditangani oleh Thomas Tuchel, jika saya tidak salah, jika saya salah silakan kalian koreksi, 9 kali itu clean sheet Chelsea. Artinya memang sektor yang paling lemah di Chelsea sebelumnya di era Frank Lampard telah dibenahi oleh Thomas Tuchel. Dan dengan kemenangan lawan West Ham tanpa kemasukan gol, berarti dalam 14 pertandingan terakhir Chelsea di Premier League sejak ditangani oleh Thomas Tuchel, Chelsea mencatat 10 clean sheet. Apa sih hebatnya bisa mencatat clean sheet? Artinya tim lawan sulit mencetak gol lawan Chelsea. Artinya tim lawan sulit meraih kemenangan lawan Chelsea. Walaupun ya mereka bukan bermain apa yang kita sebut attractive football atau permainan sepak bola yang menarik. Tapi di era sepak bola modern yang dipentingkan kan adalah hasil akhirnya seperti apa dan bisa konsisten atau tidak. Sekarang kita bisa melihat bahwa Thomas Tuchel bisa merubah Chelsea sebagai tim yang konsisten meraih hasil-hasil akhir yang positif. Dan efektifnya seperti apa? Ya Chelsea sebetulnya butuh 1 gol aja untuk menang. Seperti di game ini kan, lawan West Ham. Ya kalau sudah bisa mencetak 1 gol dan bisa mempertahankan keunggulan, kan menang 3 poin. Itu poinnya. So that is the point, to win the match.
untuk bisa terus-menerus mengoleksi poin. Itu yang gagal dilakukan oleh tim-tim lain yang bersaing untuk meraih top 4 position. Nah, Leicester juga salah satu tim yang saya kira bermain efisien dan juga efektif. Padahal Leicester kita tahu ya, tidak ada pemain mega bintang. Bedakan dengan Chelsea, ada beberapa pemain hebat lah istilahnya yang mereka beli, yang beredar di bursa transfer. Dan sebelum saya membahas jalannya pertandingan lebih lanjut, saya ingin dulu nih membahas line up dari kedua tim. Tentu dari tuan rumah, Lukas Fabianski, mantan penjaga gawang Arsenal, Balbuena, Ogbonna, Issa Diop nih pemain-pemain yang tangguh di defense, Koval sebagai wingback, Mark Noble pemain veteran, Soucek, Fredericks di wingback satu lagi, Fornals, Bowen tadi yang saya jelaskan kaki kirinya bagus nih, Lingard ya tidak diberikan banyak peluang di pertandingan ini, Timo Werner bagi Chelsea, Pulisic, Mason Mount bagus, Mason Mount sekarang bermain di attacking position, tidak seperti sebelumnya lawan Brighton dia bermain di tengah, Chilwell, Jorginho, Kante, and surprisingly menurut saya ini sebuah kejutan, Cesar Azpilicueta dimainkan di posisi wingback. Ya, kenapa ini dia mainkan Cesar Azpilicueta? Karena dia perlu pemain yang tangguh mengatasi pergerakan cepat dari para pemain West Ham yang mengandalkan sektor flank. Bukan hanya dari wingback, tapi juga Lingard sering melakukan pergerakan dari sana juga. Rudiger, Silva, dan juga Christensen. Di belakang Christensen nih pintar juga ini pemain ya. Kalau dia sudah kalah lari itu, dia bisa saja melakukan sebuah tackling yang keras, dan itu dilakukan ke Lingard saat dia sepertinya menarik Lingard saat Lingard sudah melewatinya. Mendy seperti biasa save hands of Mendy, dan sayangnya Declan Rice dan juga Mikel Antonio tidak bisa bermain karena kondisinya tidak fit. Padahal kita tahu mereka juga adalah pemain inti dari West Ham United. Dari jalannya pertandingan memang terlihat jelas lah ini Chelsea yang mendominasi jalannya permainan, bahkan di babak pertama mereka lebih banyak menciptakan peluang. Saya tidak melihat para pemain West Ham bisa menciptakan peluang. Kenapa bisa seperti itu? Jika teman-teman perhatikan, para pemain Chelsea ini menutup semua area yang coba untuk dieksploitasi oleh para pemain West Ham. Di mana? Di sektor wing. Di mana lagi? Di sektor tengah. Di mana lagi? Di sektor defense. Kita lihat kolektivitas para pemain Chelsea antara bertahan dan juga menyerang sama baiknya. Tidak seperti West Ham. West Ham masih mengandalkan pergerakan individu dari para pemainnya. Dari Soucek, dari Jesse Lingard, dari Fredericks. Dan juga kita tahu mereka punya Bowen yang punya kaki kiri yang baik ya, untuk bisa melepaskan umpan-umpan yang bagus, Fornals, tapi mereka tidak berkutik karena begitu rapat para pemain Chelsea bermain di tengah dan juga di belakang. Dan Chelsea yang mendapatkan peluang pertama kan Werner off target, umpannya dari Mount, kemudian Mount mendapatkan umpan dari Cesar Azpilicueta, memberikan shooting yang bisa di save oleh Fabianski, kemudian Pulisic juga mendapatkan peluang. Saya kira itu yang memberikan umpan adalah Werner. Namun akhirnya Chelsea bisa mencetak gol setelah berkali-kali mendapatkan umpan melalui sebuah proses serangan yang rapi, terstruktur, dan juga kolektif. Kante yang bisa keluar dari tekanan para pemain West Ham, memberikan umpan ke Werner, Werner memberikan umpan ke Pulisic, dan Pulisic melihat Chilwell kosong di sebelah kiri. Dan memang Chelsea berkali-kali melakukan serangan dari sektor sayap. Karena para pemain West Ham yang bermain di posisi wingback itu sebetulnya tidak punya kualitas bertahan yang baik, maka itu mereka cecar terus tuh sektor pertahanan West Ham sebelah kiri dan juga kanan, dan Chilwell bisa memberikan umpan tarik yang akurat dan Werner bisa mengeksekusi peluang tersebut untuk menjadi gol pertama bagi Chelsea, dan itu yang membuat Chelsea bisa mengontrol, mengatur tempo permainan. Mereka tidak selalu menyerang, mereka tahu kapan pada saat menguasai bola ini perlu melakukan serangan, apakah itu fast break atau juga memberikan umpan-umpan jarak jauh. So in the second half, seperti yang tadi saya jelasin ke teman-teman bahwa Chelsea tidak perlu selalu melakukan serangan, tapi setiap kali mereka menyerang, mereka menciptakan peluang yang berbahaya. Werner saya kira tuh seharusnya bisa mencetak gol kan pada saat Mason Mount melakukan shooting di save oleh Fabianski dan dia dapat rebound ya, situasi rebound, tapi sayang off target. Thomas Tuchel tuh juga kebingungan ya sepertinya bahwa Werner bisa miss dari jarak dekat. Nah inilah yang menjadi persoalan juga bagi Werner, dia harus bisa efektif, lebih efektif lagi. Dan Werner mendapatkan peluang lagi sebetulnya untuk mencetak gol, bisa di-save oleh Fabianski. Jadi secara total nih, jika saya perhatikan dan juga saya catat, sebetulnya Werner mendapatkan total 5 peluang. 3 off target dan 2 on target, salah satunya menjadi gol. Jadi lumayan bagus juga pergerakan dari Werner. Hakim Ziyech juga masuk, tapi ya dia juga mendapatkan beberapa peluang yang tidak bisa dia lepas shooting on target ke arah Lukas Fabianski, karena para pemain West Ham juga mulai lebih aktif menyerang dan mereka juga sudah perhatikan bahwa para pemain Chelsea bermain rapat, jadi mereka juga coba untuk memberikan counter pressing kepada para pemain Chelsea dan sebetulnya itu berhasil, tapi saya tidak melihat ada sebuah serangan yang berarti dari para pemain West Ham di babak kedua. So, how about the main player of West Ham?
Siapa main player of West Ham? Kita tahu main player of West Ham adalah Jesse Lingard. Betul kan? Berapa sih peluang dari Jesse Lingard? Tidak banyak. Padahal siapa sih yang mengawal Jesse Lingard? Tidak ada yang melakukan man marking. Itulah kepintaran dari taktik Thomas Tuchel. Bahwa pemain mana yang dekat dengan Lingard, dia saja yang nanti mengawal Lingard. Jadi tidak mengganggu konsep permainan dari Chelsea. Yakni bermain rapat, padat, dan menyerang dan bertahan secara kolektif. Jadi para pemain ini tidak terganggu konsentrasinya karena harus mengawal salah satu pemain dari West Ham yang bisa memecah kolektivitas di antara mereka pada saat melakukan serangan. Jadi secara keseluruhan saya kira Chelsea bermain baik. Memang ada pemain West Ham yang terkena kartu merah, Balbuena ya, sepertinya pada saat dia melakukan clearance tapi terkena kaki dari Chilwell. Setelah ada review dari VAR maka dia diberikan kartu merah. Ya ada yang pro, ada yang kontra. Tapi saya pikir memang VAR ini ya kesulitannya adalah mereka tidak melihat ya apakah sebetulnya itu adalah 50-50 challenge atau tidak, tapi yang dilihat adalah dalam replay bagaimana pelanggaran itu terjadi. Jika tampaknya keras atau kasar atau tampaknya ini brutal, ya maka keputusannya adalah untuk memberikan kartu merah. Dan ada juga tuh kejadian sepertinya Azpilicueta dinilai oleh para pemain West Ham terkena tangan, tapi keputusan dari VAR justru tidak handsball. Nah ini juga membingungkan ya, apakah itu handsball atau tidak ya. Tentu yang bisa menentukan itu adalah antara wasit dan juga VAR. Tapi saya kira apapun kejadian yang terjadi di antara para pemain West Ham dan juga para pemain Chelsea, saya kira sudah jelas lah ya, keputusannya dari wasit itu tidak bisa diganggu gugat dan Chelsea bisa meraih kemenangan dan mereka berada di top 4 position dan mereka sudah punya selisih 3 poin saya kira dari West Ham. Itu sangat penting. Kita tunggu saja bagaimana sepak terjang dari Chelsea selanjutnya dan mereka akan bermain di UEFA Champions League midweek nanti lawan Real Madrid. Itu juga akan menjadi pertarungan yang dahsyat di antara kedua tim yang menerapkan permainan efisien dan juga efektif karena Real Madrid pun sedikit mirip, beda tipis permainannya dengan Chelsea. No hate, only football. Salam sepak bola.